Warta Jemaat Kebaktian Hari Minggu 20 September 2020. Jemaat Kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja. Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sasi MTH. Liturgi yang digunakan, liturgi ibadah minggu model yang kedua, virtual versi darurat musibah corona model rumah tangga. Petugas yang melayani dari lingkungan pelayanan 6. BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi yang bersangkutan. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara daring di Facebook dan di YouTube dengan membuka tautan video lengkap yang dibagikan di WA Grup Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte atau persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu melalui Bendahara Saudari Diakon Rika Oktavianti setiap hari kerja, hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah. Tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati.
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu, Bapak, saudara-saudari jemaat GKI Bukit Hindu, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita bersyukur karena tetap bisa beribadah. Pelayanan ibadah hari Minggu kembali dilaksanakan secara virtual. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kebaikannya dengan datang menyembahnya serta menyanyikan Ku Datang Kepadamu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41 bait 1 dan 2. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan saja yang menyelamatkan, bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Marilah kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami merasakan kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Engkau selalu menjaga dan memelihara kami, mengangkat segenap takut dan gentar kami, menopang dan memegang tangan kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami sadar bahwa di tengah-tengah besarnya kasih yang Engkau berikan, ada begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap Engkau. Kami mengaku akan dosa dan kelemahan kami, seraya memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Darah-Mu yang kudus kiranya menyucikan dan membasuh hidup kami, membaharui hati kami, dan melayakkan kami untuk terus berada di dalam kasih setia-Mu sebagai anak-anak yang Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan berita anugerah Allah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa, dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran, pasal 16 ayat 2 sampai 15 dengan perikop mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap,
tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini didasarkan dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti akan maksud-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Saya bacakan selengkapnya untuk kita sekalian dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula.
Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Ibu Bapa, jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Matius pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-16 menceritakan tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Dalam nas terdapat tuan yang memiliki kebun anggur dan itu melambangkan Allah. Kemudian ada pekerja-pekerja atau hamba dan itu melambangkan manusia yang berdosa. Di dalam nas pemilik kebun anggur, yaitu Allah sendiri, ia menjumpai atau menemukan pekerja dalam 5 waktu yang berbeda. Pertama, pagi-pagi sekali. Kemudian pada pukul 9, pada pukul 12, pada pukul 3 sore, dan pada pukul 5 sore. Di sini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah memanggil dan menyelamatkan manusia dari dosa atas inisiatif Allah sendiri. Ia memberikan manusia pekerjaan di dunia atau dalam nas kebun anggurnya untuk mengusahakan dunia ini. Pekerja yang dipanggil di pagi hari melambangkan orang yang percaya sejak muda. Semakin sore menunjukkan kepada usia yang semakin tua ketika percaya kepada Yesus. Kemudian yang kedua kita menjumpai pula bahwa pada waktu pembagian upah, pemilik kebun ini mulai memberikan dari pekerja yang masuk pada pukul 5 sore dan memberi 1 dinar. Kita bisa membayangkan Ibu Bapak jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang ada di pikiran dari orang-orang baik yang
pukul 3 sore, pukul 12, pukul 9, dan bahkan yang pagi-pagi hari sekali bekerjanya. Mungkin mereka bisa berpikir bahwa lebih dari 1 dinar yang mereka terima. Tapi yang luar biasa dalam nas kita bahwa bagi mereka yang terdahulu sama pemberian upahnya kepada mereka yang terakhir atau terkemudian di pukul 5 itu. Apa artinya ini jemaat Tuhan? Upah tersebut tidak dibeda-bedakan dalam artian bahwa mereka yang percaya, kita yang percaya sejak lahir tidak mendapat upah yang lebih besar dari mereka yang percaya menjelang ajal. Itu yang bisa kita tangkap dari nas itu. Apa artinya ini? Bahwa Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya tidak iri hati karena pengampunan dan keselamatan itu adalah karunia Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah, dengan kata lain merupakan hak prerogatif Allah. Dan manusia tidak dapat mengharapkan lebih dari yang Tuhan mau berikan. Perumpamaan ini tidak berarti bahwa menjadi orang percaya sejak muda adalah sebuah kerugian. Karena seperti pekerja yang tidak tahu kapan ia akan dipanggil, manusia juga tidak tahu kapan ia akan mati dan menghadap penghakiman. Panggilan pada usia muda maupun pada usia lanjut adalah sebuah hasil karya Allah yang sama sekali tidak berhubungan dengan usaha manusia. Dan juga sebaliknya, ketiadaan usaha manusia itu sendiri dan ketidakmampuan manusia itu sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, di akhir pengajarannya Yesus menasihatkan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Ayat yang ke-16. Apa maksud dari perumpamaan ini? Perumpamaan ini mengajarkan kita yang pertama adalah mengenai kasih Allah yang diberikan kepada semua orang yang tentu saja ia berkenan kepadanya. Kasih karunia yang diberikan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali semata-mata karena kemurahan Allah kepada semua orang. Oleh sebab itu, manusia yang menerima karunia itu tidak boleh iri hati kepada sesamanya yang juga menerima kasih karunia Allah untuk masuk dalam kerajaannya. Dan yang kedua, kita belajar untuk mengetahui bahwa Allah selalu memberi kita kesempatan untuk turut dalam kerajaannya tanpa terkecuali. Allah tetap memperhatikan manusia seorang demi seorang, tanpa mempedulikan perbedaan manusia yang lebih dahulu mengenalnya dan yang terakhir mengenalnya. Ini yang kita ingat. Asalkan kita mau menerima undangan Allah untuk masuk kerajaannya dan percaya kepadanya, maka ia akan menyatakan kemurahannya kepada kita tanpa
perbedaan, dan perlakuan yang adil. Karena semua orang sama di hadapan Allah. Kita semua sama di hadapannya. Karena itu, menjadi perenungan bagi kita. Orang yang kerohaniannya baik, atau memiliki kepercayaan yang penuh, akan bersuka cita. Karena Allah baik kepada mereka yang tidak layak. Tetapi sebaliknya, orang yang hatinya sempit dan picik akan merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah. Tergantung kita mau memilih yang mana, ibu bapak, saudara jemaat Tuhan yang kekasih. Kiranya kita memilih hal yang pertama, yaitu kita ada pada kerohanian yang baik, bukan pada hati yang sempit dan picik. Karena Tuhan akan menolong kita senantiasa sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa naikkan syafaat kita. Ya Tuhan, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar saja akan firman-Mu, tetapi kami dapat melakukannya hari demi hari di dalam kehidupan kami. Kami sungguh rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Juga pada saat ini, kami sungguh bersyukur atas kekuatan, kesehatan, dan bahkan napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga kami boleh memuji, memuliakan akan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh menaikkan doa pinta dan permohonan kami kepadamu. Secara khusus ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka dalam keadaan sakit, mereka yang menghadapi kedukacitaan, baik mereka yang sakit dirawat di rumah masing-masing maupun dirawat di rumah sakit. Mereka yang menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupan ini. Kami sungguh percaya bahwa kami memiliki Allah yang sungguh tahu akan keberadaan kehidupan kami masing-masing. Dan Tuhan kami akan menyatakan pertolongan itu bagi kami sekalian. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja-Mu, para pekerja gereja, para pendeta, vikaris, penatua, diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, dalam tugas tanggung jawab di pelayanan kami masing-masing. Kiranya dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga hanya nama Tuhanlah yang kami tinggikan, agungkan, dan permuliakan di sepanjang hidup kami. Dan Injil dapat diberitakan dan disampaikan kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Kami juga ya Tuhan, sungguh merindukan bangsa dan negara kami Indonesia ini
dalam keadaan aman dan damai. Secara khusus di tahun ini akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan Tuhan menolong anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan pesta demokrasi di daerah kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi muda kami, para pemuda pelajar mahasiswa dalam keberadaan kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka, menuntun langkah mereka, hingga mereka tetap berjalan di jalan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang lanjut usia, jemaat Tuhan yang masih aktif dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan, maupun mereka yang sudah pensiun maupun emeritus. Ya Tuhan, Engkau menolong mereka dengan kasih dan kemurahan-Mu, sehingga dapat menjalani hari-hari hidup ini dan percaya penuh bahwa kuasa Tuhan selalu nyata mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, kiranya dapat senantiasa mengucap syukur dan bersukacita karena pertambahan usia kelahiran dan pernikahan tersebut, dan menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan dan keluarga rumah tangga dengan satu tujuan, untuk mempermuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Diberkati seluruh jemaat Bukit Hindu, bahkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Virus yang ada ini tidak akan pernah mengganggu kami. Juga Tuhan menolong tim medis, para dokter, perawat, atau siapapun yang terlibat dalam pelayanan bagi sesama manusia. Tuhan kiranya melawat mereka, melindungi mereka, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat dan kuat dan mampu menolong sesama. Karena hikmat bijaksana, kemampuan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami aloskan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang setia mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengantar persembahan. Sebagai bentuk ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan, kasih, dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kasih dan kebaikan-Mu selalu nyata bagi kami. Rezeki dan berkat Tuhan terus diberikan melalui usaha, pekerjaan, tugas,
tanggung jawab dan pelayanan kami. Sekarang kami mau selalu mendukung pelaksanaan pelayanan bagi sesama dan pekabaran Injil di dunia ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan dan persembahan kami, agar senantiasa layak di hadapan-Mu, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benar yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang ingin dapat akalnya. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang ingin dapat akalnya. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.